Salam sahabat STMJ, sharing 3 menit with Jesus, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih, pada hari Minggu 8 Januari 2023. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12, berbicara tentang kelahiran Yesus yang menarik perhatian orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang penting dari timur yang mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang dijanjikan. Mereka segera bergegas mencari Yesus dengan tujuan untuk menemukan bayi yang terlahir sebagai Raja orang Yahudi, untuk datang dan menyembahnya. Mereka pergi ke Bethlehem dan menemukan sang bayi dengan tuntunan sang bintang timur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya terkesan pada ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya melihat ada sikap ketaatan yang dilandasi ketulusan hati dari orang-orang Majus untuk mematuhi peringatan tersebut. Dari sini saya merenungkan dan mengingat diri saya sendiri bahwa saya pun seperti orang-orang Majus yang rindu mencari Tuhan. Mereka meninggalkan keduniawiannya dan bertemu dengan Raja Penyelamat dunia. Setelah bertemu, mereka pergi mengabarkan kabar sukacita melalui jalan lain, yang artinya menghindar dari bahaya. Dalam hal ini adalah bahaya dari Raja Herodes. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin men-sharingkan pengalaman hidup saya. Entah apa jadinya ketika di tengah pergumulan hidup dengan berbagai permasalahan yang terjadi, saya tidak mau mendengar dan menjawab panggilan Tuhan untuk datang kepadanya. Tentunya saya masih hidup dalam belenggu dosa, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, dan tidak ada kasih. Saya yang dulu sempat terhilang, berusaha mencari kembali jalan Tuhan, belajar peka untuk mendengar suaranya ketika memanggil saya untuk datang, menyembah dan berserah total. Tertatih-tatih saya mencari kebenaran sejati yang hanya saya temukan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berjalan sendirian di tengah kehimpitan dan tekanan hidup untuk menuju rumahnya, memohon ampunannya, sampai pada satu keyakinan dan kebulatan hati untuk menerima sakramen baptis dan menghidupi iman Katolik sampai dengan hari ini. Sekalipun saya berjalan sendiri, namun satu hal yang saya tahu pasti bahwa Tuhan selalu menyertai saya. Hingga pada saatnya saya akan sampai pada kehidupan kekal. Saya belajar taat kepada kehendak Tuhan melalui peringatan yang disampaikannya untuk hidup seturut kehendaknya. Setia menjalankan tugas perutusan dalam pewartaan kabar sukacita kepada setiap orang yang saya jumpai dalam kehidupan nyata sehari-hari sebagai wujud ucapan syukur saya atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan pribadi saya. Saya memaknai kalimat pulang melalui jalan lain adalah meninggalkan cara hidup yang lama sebelum saya mengenal Tuhan dan berganti dengan cara hidup yang baru, berjalan menyongsong masa depan bersama Tuhan. Saya sungguh mengimani bahwa Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup saya ketika saya mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh melalui firman yang boleh saya dengar setiap hari, serta saya menghidupinya. Tidak ada satu kuasa atau rencana jahat apapun yang mampu memisahkan saya dari kasih Tuhan. Terbukti seringkali saya terhindar dari bahaya, apapun itu. Selalu ada tanda dari Tuhan ketika ada orang-orang yang akan menjahati saya dengan berbagai macam cara. Dan dengan cara yang ajaib juga Tuhan melindungi saya dengan perisai kuasanya, sehingga saya terhindar dari bahaya tersebut. Di tengah keterbatasan saya juga belajar untuk selalu berbagi berkat yang saya terima, baik jasmani maupun rohani, dengan ketulusan serta kerendahan hati,
kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukannya sebagai wujud ucapan syukur saya kepada Allah Sang Pemelihara hidup saya. Sehingga damai sejahtera serta kelimpahan sukacita memenuhi hidup saya karena Tuhan selalu mencukupkan apa yang saya perlukan. Apapun adanya saya, semua saya persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, demikian sharing saya bagaimana firman Tuhan mengingatkan saya untuk memahami kehendak-Nya. Terima kasih dan berkah dalam